Dari jeruji bui perpustakaan. Aku tak pandai bercerita. Ceritaku hanya berputar-putar seputar apa yang dilakukan orang-orang biasa. Garing. Herannya orang-orang pada tertarik dengan ceritaku ini. Apa karena aku yang menceritakan saja yang begitu fasih dalam masalah mimik? Wajah yang kubuat sedemikian rupa tak berbentuk diri pribadi. Tak sama dengan apa yang kurasakan. Tapi sebelum berlanjut dengan sesuatu yang kuceritakan untukmu, perkenankan diriku terlebih dahulu. Karena kebanyakan orang yang mendengarkan ceritaku ini tidak satu pun yang mengenal diriku, di mana tempat tinggalku, bahkan tidak peduli dengan siapa aku. Mereka peduli dengan cerita yang memang sengaja kubuat menarik sekali. Dan ini sudah perlu kusyukuri. Sebagai orang pertama yang ingin mengenal diriku secara baik, bolehlah engkau tahu tentang siapa aku yang sebenarnya. Engkau yang mungkin tertarik bukan terhadap diriku yang bercerita, tapi lebih tepatnya kepada penampilanku yang tidak karuan ini mungkin. Benarkah? Atau barangkali terhadap buku-buku yang berserakan ini? Apa yang engkau amati dengan diriku sampai engkau terdiam tak bergeming? Nanti sehabis aku bercerita. Sabar. Jelas semua apa yang sebenarnya terjadi. Kecoa yang banyak sekali kutemui di lantai itu. Berimbun. Buku-buku tertimbun. Aku hanya duduk menunggu kapan pintu ini terbuka. Sudah berapa hari tidak ada pengunjung atau penjaga perpustakaan yang merapi bersihkan tempat ilmu yang seperti tempat sampah saja. Banyak kecoa jadinya. Banyak debunya. Siswa yang melakukan pelanggaran memang sengaja diungsikan di sini. Kenapa mesti di tempat yang tidak layak, tapi layak? Tidak layak untuk ditempati karena kotor dan tidak pantas untuk dijadikan tempat tinggal walau untuk sementara waktu. Tapi tempat ini layak sekali untuk dijadikan tempat tinggal. Banyak sekali ilmu pengetahuan. Tinggal bermukim di sini sampai buku-buku semua dilahapnya sudah membuat penuh otakmu dengan segala macam informasi. Tapi hal ini tak akan terjadi. Engkau masih menatapku lama. Jijik sekali aku untuk membalas tatapan penghinaanmu itu. Biarlah. Perpustakaan ini adalah rumah pengetahuan terburuk dari yang pernah kujelajahi. Karena mengetahui bahwa yang melakukan pelanggaran di sana akan segera dipenjarakan di perpustakaan itu dan masalah diberi makan tidaknya sudah dijamin oleh pihak di sana, maka segera saja aku melakukan pelanggaran dengan sengaja. Di sana dilarang keras berteriak dan berbuat keonaran-keonaran yang lain. Dan aku melakukan semuanya. Penjaga perpustakaan itu. Apakah akan kulanjutkan ceritaku ini? Sudah berapa lama engkau bertingkah seperti ini? Engkau bertanya seperti ini apa maksudnya? Engkau menghinaku, bukan masalah bodohnya aku.
Masalahnya adalah sampai kapan aku berdiam lama di sini? Memang orang tuaku tidak ada sejak aku kecil. Aku menjelajah Indonesia dengan cara bernyanyi di bus-bus yang berlalu lalang. Dengan pakaian yang serba buruk. Aku masih bisa bersyukur karena Tuhan memberiku hidup dan ilmu tersebab aku dipenjara di tempat terburuk ini. Engkau sudah tahu karena aku yang memberitahu semua tentang diriku, bukan? Tempat kelahiranku di sebuah terminal besar Indonesia. Dan tersebab aku membaca di sini, aku jadi tahu bahwa Indonesia adalah negara yang amat kaya. Dari buku-buku yang telah kulahap habis, Indonesia negara dengan beribu bahasa, bukan? Aku tidak tahu apa itu, beribu. Namun di tempat buruk ini masih ada kamus yang dapat kupahami makna kata dengannya. Tapi, sampai sekarang aku belum tahu pasti apakah kita sebagai manusia bisa memaknai rasa dengan kamus raut wajah seseorang saja. Belum kutemui buku yang membahas seperti itu di sini. Apa di perpustakaan yang lain ada buku yang membahas teori memaknai perasaan dengan sebuah mimik wajah? Ayolah, engkau pasti tahu. Engkau kan pustakawan di perpustakaan ini. Mana mungkin tidak tahu tentang buku? Mungkin seperti rakyat Indonesia yang tidak tahu akan kekayaan negaranya. Yang kulihat rakyat sepertiku masih mencari nafkah di setiap terminal atau bus-bus yang berlalu lalang. Anak kecil yang seharusnya bersekolah, dibuat bersusah payah menjalani aktivitas layaknya orang dewasa. Entah, pustakawan itu amat busuk bak busuknya perpustakaan yang dirawatnya. Dirawat, tembok-tembok yang pada berlubang. Tempat lalu tikus atau apapun yang merasa baikan hidup di perpustakaan ini. Nyamuk-nyamuk pun bersinggah. Untungnya ada toilet di perpustakaan. Jadi aku tidak khawatir aku mau buang air di mana. Jadi, perpustakaan itu luas. Ada ruang kecil tempat buku-buku yang sudah tak layak dipandang, berdebu. Hanya karena berdebu buku-buku itu dimasukkan ke ruangan seperti itu. Dan mungkin karena hidupku yang juga berdebu, aku dimasukkan ke tempat ini, selain pelanggaran tadi pastinya. Aku membersihkan tempat yang tidak dijangkau orang-orang. Orang-orang tertarik dengan hal bagus. Aku ditempatkan di sini membuat beruntung ruangan itu memilikiku. Toh, aku sudah tidak dikeluarkan lagi olehnya. Dan dia memberiku makan yang lumayan enak. Roti basah atau, engkau sudah puas dipuji? Roti dan cuman air mineral berukuran sedang yang engkau beri. Untung aku masih bisa bersyukur. Itu karena aku pernah membaca buku yang menjelaskan tentang kesedihan teramat di luar sana. Indonesia yang kaya, syukurlah Indonesia masih kaya. Walau tak ada yang bisa memanfaatkan sumber daya alamnya yang melimpah.
termasuk aku dulu dan aku yang sekarang mungkin. Jika engkau mengeluarkanku, aku pasti akan menjayakan negara ini. Sumpah. Apa katamu? Aku gila. Aku bercerita seperti tadi hanya mengalihkan perhatianmu saja. Beneran. Kau tahu, saat ku baca peraturan yang terpajang di pojok perpustakaan itu, aku begitu tertarik. Pasalnya tanpa bekerja aku sudah dapat makan dan dapat tempat tidur enak. Makan roti besar yang hanya untuk 1 hari yang membuat aku belajar berhemat. Buku-buku yang kubaca membuat otakku semakin hari semakin bekerja. Jika engkau tahu kehidupanku dulu, engkau pasti akan menangis terharu. Engkau mau tahu? Sebenarnya dilihat dari penampilan, aku tidak bisa masuk ke perpustakaan yang bersih ini. Berhubung aku masuk dengan cara mencuri-curi waktu dan kondisi, bisa masuklah diriku seperti sekarang ini. Dulu-dulu sekali, pada waktu itu, sudah cukup kau bilang? Ini baru pertengahan cerita, boy. Jangan seperti inilah. Tak suka aku dengan sikapmu yang seperti ini. Engkau bilang mau tahu kebenarannya. Makanya dengarkan. Oh, mau langsung saja. Jadi perkenalan dulu dong. Iya, baiklah. Namaku kau tahu, Didin. Ini nama julukan si. Nama asliku Uwais Korni. Seperti nama narator saja, bukan? Katanya biar terasa bahwa ini merupakan cerita rekayasa, jadi dibuatlah semenarik mungkin. Namaku ini adalah nama sang narator. Memang sengaja disamakan katanya. Tujuannya entah apa aku tidak tahu. Aku kelahiran terminal. Terminal yang mana itu rahasia. Ibu dan bapakku katanya juga kelahiran terminal. Itu kata orang-orang sih. Dan memang pembicaraan dari mulut ke mulut itu butuh yang namanya pembuktian. Seperti yang dijelaskan di sebuah buku yang pernah kubaca. Katanya itu kalau bahasa Jawa yaitu jarene. Jarene yang merupakan akronim dari jarang benere. Sedikit benarnya, salahnya banyak. Jadi engkau percaya boleh, engkau dustakan boleh. Itu terserah engkau. Tapi aku jujur loh ini. Aku ke perpustakaan dulu-dulu itu untuk mencari kehidupan baru. Aku penasaran apa yang menarik dari sebuah tempat pengungsian buku. Buku yang hanya buku, tak ada gunanya. Ya maaf saja dengan penampilanku yang tak terurus seperti ini, kaos yang lusuh, wajah lusuh, rambut acak-acakan, tak beralas kaki, dan serba buruk lainnya itu. Maaf, engkau sampai berburuk sangka kepadaku, bukan? Mungkin aku yang malah berburuk sangka terhadapmu. Jangan dibahas itu sekarang ya. Malu aku. Daripada menjalani hidup yang pagi berangkat dari satu terminal dan pulangnya ke sebuah terminal yang lain.
Daripada melihat ibu-ibu menggendong bayinya sambil mengamen. Daripada aku melihat senyum terpaksa dari raut wajah lelaki tua yang menjajakan kacangnya itu, dan hasilnya engkau tahu, tidak satu pun dibeli. Daripada melihat orang-orang yang naik bus tanpa memerhatikan nasib kehidupan kami yang merupakan anak jalanan. Apa tak ada badan pemerintahan yang menanggulangi hal-hal semacam ini? Apa dahulu di pelajaran sosialnya tidak ada yang berhubungan dengan anak jalanan? Yang disalahkan hanya anak jalanan saja. Sedangkan, maaf jika aku terlalu ngegas. Dibuat santai ya. Oke. Karena itu semua aku ingin berhijrah. Tepat sekali saat aku turun dari sebuah bus aku melihat orang-orang berpakaian rapi dan santai itu menuju rumah tempat engkau bermukim. Perpustakaan yang engkau jaga. Aku pun tertarik. Orang-orang menyaksikanku dengan tatapan yang mungkin meremehkan aku. Aku melihat Anda. Ya Anda karena terkesan lebih sopan penyebutannya, menempelkan peraturan di tembok pojok. Aku mendekatimu, bukan? Melihat apa yang Anda tempelkan, dilarang berteriak. Hukumannya adalah dipenjara di sebuah ruangan perpustakaan. Dan banyak peraturan yang terpajang. Dapat makanan kalau sampai dibui. Tertarik diriku dengan hukuman ini. Jadi, hehehe, buat penghidupan saja, Mas. Tak ada makanan gratis di luar sana. Serba membayar. Berhubung saya juga membaca buku tentang ekonomi di sini, jadi harus ada pekerjaan jika ingin meraih hasil katanya. Jadi saya bisa bekerja di sini? Tak mengapa walau cuman satu roti saja. Karena yang terpenting sekarang adalah mengisi kosongnya otak ini. Lapar otak ini, Mas. Mungkin jika keluar nanti saya akan bekerja dengan pekerjaan yang lebih baik. Kapan-kapan saya mampir ke perpustakaan ini untuk bantu-bantu jaga. Tapi ya gitu, carikan pekerjaan dulu saya, Mas. Gimana? Setuju enggaknya tergantung Anda. Pemilik kunci adalah Anda. Saya tidak bisa apa-apa lagi kecuali bercerita sendiri hitung-hitung mengamalkan buku yang membahas retorika itu. Beneran saya tidak gila. Sumpah saya tidak gila. Cuman kemarin itu mengikuti orang-orang luar itu saja. Apa namanya? Mengikuti arahan atasan itu, memerankan karakter orang lain itu. Hehe, maaf gak tahu istilahnya. Bagaimana? Tertarik mempekerjakan saya? Terserah. Tapi jika bercerita orang ini mah panjang jadinya ini cerita. Kalau Anda mau mempekerjakan saya ya boleh-boleh saja. Sudah tidak ada, cukup untuk berlatih selanjutnya. Kulanjut saja pelajaran retorika saya dulu ya. Cukup Anda pikirkan dulu mana yang terbaik buat anak jalanan macam diri saya ini. Saya mau melanjutkan cerita saya tadi.
cukup, dan penjaga perpustakaan itu bingung bukan main. Pasalnya,